Dialog pemerintah lumpuh di 2014 kembali kami lanjutkan. Saat ini di studio telah hadir Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Arief Wibowo. Mas Arief, ini kalau kita bicara soal hasil survei, ini adalah gambaran bagaimana masyarakat menilai sebetulnya kan. Di 2014 pemerintah akan lumpuh karena ada pemilihan legislatif dan juga pilpres. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya kira begini. Kalau pemerintah tidak akan mampu bekerja dengan optimal, saya kira ya. Karena begini. Anda melihat hal itu juga akan terjadi? Oh ya, sebenarnya kalau tidak bekerja dengan optimal kan banyak kritik yang disampaikan kepada pemerintah ya, sepanjang setiap tahun ya. Tetapi secara khusus 2014 memang tahun politik ya, tahun pemilu di mana pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu legislatif itu dilaksanakan, juga tidak lama kemudian pilpres dilaksanakan. Tapi bukan terus kemudian kalau ini disebut sebagai tahun politik, pelayanan terhadap publik juga berkurang. Seharusnya tidak begitu, seharusnya tidak begitu. Tetapi kan kita juga masih dihadapkan pada satu masalah bahwa birokrasi kita memang belum sepenuhnya adalah birokrasi yang netral dari politik, belum sepenuhnya birokrasi yang bisa menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya. Karena itu kemudian kemarin kita bersama pemerintah membahas dan telah menyelesaikan misalnya undang-undang aparatur sipil negara yang harapannya adalah memperkuat, mempercepat apa yang disebut dengan reformasi birokrasi. Nah, yang menjadi masalah juga adalah pada tahun-tahun ini karena hampir sebagian besar kabinet yang dipimpin Pak SBY adalah mereka orang-orang partai politik, tentu akan lebih concern kepada urusan partainya masing-masing. Urusan bahwa ini adalah tahun politik ya? Betul, meskipun Presiden selalu mengingatkan. Bukan sebetulnya 2014 juga mereka harus melayani, bahwa itu juga masih tahun kerja mereka. Meskipun Presiden sudah mengingatkan, tetap concern pada pada urusan pemerintahan, tetapi tidak bisa dihindari karena statusnya adalah pimpinan partai politik, dan setiap partai berkepentingan sekaligus berkeinginan untuk menang dalam pemilu, maka mau tidak mau terbelah ya. Di satu sisi pemerintahan harus jalan, di sisi yang lain partainya juga harus mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu. Tapi di sisi lain itu kan Presiden bukan hanya harus mengingatkan harusnya, itu kan mereka menteri-menteri adalah pembantu yang harusnya diberi instruksi gitu. Ya, saya kira itu kembali kepada Presiden. Di sisi lain fungsi pengawasan juga harusnya dilakukan oleh DPR dalam hal ini kan? DPR hanya bisa menjalankan fungsi pengawasan ya. Karena kita sudah memilih sistem presidensial, maka sebenarnya salah satu kelemahannya adalah pada konteks sistem presidensial, DPR hanya bisa melakukan pengawasan, melakukan kritik, bahkan kritik itu cukup keras, tetapi kalau pemerintahnya membisu, pemerintahnya berdiam saja, kita juga tidak bisa apa-apa. Apakah soal ini juga artinya soal trust masyarakat melihat ada kekhawatiran ini juga DPR melihat hal itu? Ya, saya kira semua merasakan itu ya. Bagaimana pemerintah antara ada dan tiada gitu. Dulu sering dikritik sebagai autopilot ya, seolah-olah berjalan sendiri. Nah, tinggal sebenarnya ini sisa waktu yang harusnya bisa dioptimalkan oleh Pak Presiden karena beliau sudah tidak lagi akan menjadi presiden. Jabatannya adalah dua periode jabatan yang sudah ditempuh dan 20 Oktober 2014 akan berakhir, akan diganti oleh presiden baru. Saya kira mesti ditunjukkan kepada publik, pada rakyat, kepada semua komponen bangsa bahwa meskipun sudah tidak akan lagi menjabat sebagai presiden, tetapi kegigihan, keteguhan untuk memimpin jalannya pemerintahan yang efektif itu ditunjukkan. Ya, ini kan harapan dari Anda gitu. Tapi fungsi pengawasan sebagai anggota Dewan, sebagai DPR sendiri ini bukankah juga harus dilaksanakan? Oh ya, kita akan lakukan terus. Tetapi begini, tentang fungsi pengawasan pada tahun politik ini memang tentu akan melemah. Ya, kenapa? Itu yang dulu kita persoalkan ketika kita membahas undang-undang pemilu. Begitu kita pilih sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, maka pada tahun-tahun ini anggota Dewan yang notabene sebagian atau bahkan hampir seluruhnya adalah calon anggota legislatif 90% pada kalau saya tidak salah, pemilu legislatif ini akan lebih berkonsentrasi untuk bagaimana dirinya jadi kembali. Ya. Nah, dengan demikian kemudian bahkan sejak 3 bulan, 4 bulan sebelum 2013 berakhir, tengara yang dulu pernah kita sampaikan, ya, dan itu adalah pandangan dari fraksi kami, PDI Perjuangan, begitu kita memilih proporsional terbuka berbasis suara terbanyak, maka kemungkinan rapat-rapat di DPR juga akan semakin sepi, persidangan-persidangan akan lamban. Iya, dan itu sudah terlihat sebetulnya dalam beberapa waktu kebelakang ini. Betul, artinya fungsi pengawasan yang harusnya juga meminta mengawasi pemerintah agar berjalan bahwa
fungsi pelayanan terhadap publik masih dilakukan, ini juga akan menjadi sangat tidak berjalan sebetulnya. Dan ini ada koreksi apa? Ya, saya kira memang kita tidak cocok dengan sistem ini. Ya, di samping kemudian menyebabkan konflik internal, kemudian partai menjadi sangat pragmatik, transaksional. Pada aspek yang lain, dalam konteks fungsi DPR itu pengawasan menjadi tidak efektif. Nah, saya kira ke depan ada pekerjaan rumah yang menurut saya mesti kita renungkan kita ini bersama bahwa sistem pemilu itu ikut menentukan apakah pemerintahan kita akan bisa berlangsung secara efektif ya, tapi ini bukan hanya sekedar pekerjaan rumah, Mas Arief. Ada sesuatu yang harus segera dilaksanakan karena masyarakat kan nggak bisa menunggu sampai pekerjaan rumah ini selesai. Ya, sebetulnya. tapi kan apa yang mau dipaksa? Nggak mungkin hanya PDI Perjuangan saja yang rapat nanti kan. Kita berharap kalau bicara DPR, semua fraksi juga terlibat rapat aktif di dalam proses-proses persidangan untuk tentu saja memberikan kritik dan pengawasan yang ketat pada pemerintah di akhir masa jabatannya. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya. Mas Arief, ini kalau kita bicara soal indikator mengapa terus masyarakat khawatir gitu di 2014 pemerintah akan lumpuh karena salah satu penyebabnya adalah koalisi. Kabinet kita itu terdiri dari orang-orang dari partai-partai politik gitu. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya kira begini. Jadi memang tidak mudah. Jadi pada satu sisi adalah mereka pimpinan partai politik yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu untuk menangkan partainya. Pada sisi yang lain mereka adalah bagian dari pemerintahan, kabinet yang harus tetap menunjukkan kinerjanya kepada publik bahwa sekalipun mereka pimpinan partai politik tetapi mereka sanggup dan justru optimum di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di setiap kementerian atau lembaga yang ada. Harus ada aturan tertentu nggak untuk sebetulnya mengatur hal ini? Artinya mereka meskipun diutus dari partai politik, mereka harus terlepas dari itu pada saat mereka menjabat sebagai pejabat negara. Kemudian juga mungkin mereka tidak boleh mencalonkan diri untuk anggota legislatif atau apapun sebelum masa tugasnya selesai seperti itu, supaya menghindari fungsi-fungsi pelayanan publik ini tidak dilewati seperti itu. Ya, saya kira saya setuju. Ke depan jadi menjadi seorang menteri, menjadi seorang anggota DPR itu bukan saja pilihan tetapi juga mengukur baju gitu. Ada orang-orang jenis tertentu yang cocoknya menjadi eksekutif, ada jenis tertentu yang cocoknya menjadi legislatif, itu tidak boleh dipaksa-paksakan, itu pertama. Kalau Mas Arief sendiri cocoknya jadi apa? Saya ngukur baju saya ini paling cocok ya jadi anggota DPR aja. Artinya harus mengawasi pemerintah tentunya bagaimana harus jadi ini. Karena itu kemudian jika kemudian para menteri juga dibebani untuk apalagi dalam posisi kunci ya menjadi ketua partai, ketua umum partai, maka bebannya menjadi berlipat-lipat dan itu saya kira memang tidak akan optimum. Pada tahun-tahun politik mereka harus bersafari ya, kampanye dan sebagainya. Pada sisi yang lain tugas pemerintahnya tidak boleh ditinggalkan. Ya, sebetulnya banyak yang sudah dilakukan sebetulnya, beberapa bukan hanya mereka yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang ikut konvensi Capres Demokrat saja sebetulnya. Mereka banyak melakukan meluangkan waktu untuk dalam tanda kutip ya kampanye ke masyarakat sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya mestinya tenaga mereka, waktu mereka bisa dilakukan untuk hal lain sebagai seorang menteri sebetulnya. Ya, itu salah satu kelemahan yang mendasar dalam sistem kita. Makanya begini, saya mendorong dan mengusulkan kepada banyak teman di DPR, begini aja lah. Nanti persidangan awal ketika misalnya saja teman-teman itu masih terpilih termasuk saya, gitu, pertama kali yang harus kita bahas adalah tentang reformasi politik. Reformasi politik itu artinya kita lakukan perubahan politik sejak awal tapi yang tertata, terstruktur, sistematik begitu. Jadi tidak parsial, tidak sekedar memainkan satu isu kemudian menyebabkan perubahan satu undang-undang, tetapi mesti komprehensif gitu. Agar apa? Agar situasi yang sekarang misalnya saja kita rasakan tidak akan terulang kembali. Jadi bagaimana menjalankan mendorong penguatan sistem prudensial untuk terwujudnya pemerintahan efektif, tapi pada siang lain kita juga ingin menguatkan apa yang disebut dengan fungsi yang kuat dari DPR untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap kinerja pemerintahan jika tidak benar. Ini menarik sebetulnya Mas Arief. Kalau tadi Anda mengatakan ketika terpilih lagi nanti ada satu hal yang harus dibahas, masalah reformasi politik, tapi yang menjadi urgen saat ini adalah saat ini Mas Arief masih bertugas bersama kawan-kawan gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat rapat-rapat di DPR saat ini sudah berkurang gitu orang-orangnya. Mungkin harus ada
kalau kesepakatan bersama tetap aja banyak yang melanggar kesepakatan gitu. Harus ada aturan tertentu yang memaksa mereka untuk tetap hadir pada rapat-rapat, pada sidang-sidang di DPR sebetulnya kan? Ya, kalau aturannya kan ada, misalnya ada sanksi kalau 6 kali rapat paripurna betul-betul tidak hadir bisa diberhentikan. Ya, dan itu akhirnya dikelabui sebetulnya. Betul, saya kira kembali pada pimpinan fraksi. Tetapi begini, ada satu situasi dan kondisi objektif yang tidak bisa kita paksa. Nah, maksud saya ingatkan sejak awal memang, sejak lama saya ingatkan, begitu kita sebagai bangsa memilih satu sistem apa yang disebut dengan suara terbanyak itu proporsional daftar terbuka, konsekuensinya akan begini. Begitu kita putuskan di dalam rapat paripurna Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang Pemilu legislatif tersebut, saya sudah ingatkan kepada publik, lihat saja nanti 1,5 tahun menjelang 1 tahun menjelang pemungutan suara, menjelang pemilu legislatif, DPR akan sepi, itu sudah pasti. Karena orientasi subjektif individualistik setiap calon anggota DPR itu akan jauh lebih kental mewarnai ketimbang menjalankan tugas pokok dan kewajiban. Tapi itu kan bukan terus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah kan, Mas Arief? Iya, tapi kan yang bisa memberikan sanksi adalah pimpinan partai masing-masing, pimpinan fraksi masing-masing. Sementara tatip DPR-nya tidak mungkin memberikan sanksi untuk itu, dan kita memang tidak menempatkan DPR itu adalah karyawan atau seperti anak sekolah yang harus absen. Tetapi maksud saya begini, setiap hal-hal yang penting yang memang harus mendapatkan porsi, harus dibahas secara serius, harus dilakukan, misalnya terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan pengawasan, itu tidak boleh berhenti gitu. Hanya karena ingin terpilih kembali, hanya karena partainya ingin menang pemilu. Dengan alasan yang sama, dengan ini alasan adalah yang sama, normatif. Ya, ini normatif ideal. Kita kan sudah bisa membaca gelagat, kecenderungan realitas yang berkembang. Itu yang tidak bisa kita hindari. Dan itu tetap akan ditinggalkan sebetulnya kan, fungsi pengawasan yang penting-penting segala macam itu juga akan terus ditinggalkan. Betul, itu yang tidak bisa kita hindari. Dan saya sebagai pimpinan komisi merasakan hari-hari terakhir, 3 bulan terakhir atau bahkan mendekati 3 bulan terakhir 3 bulan 4 bulan terakhir itu memimpin rapat, kalau sudah sampai malam itu tinggal 4-5 orang saja begitu. Dan ini kan kemudian kembali 4-5 orang dari berapa orang mestinya yang hadir dalam satu? Ya kalau panja kan 30 orang, ya kalau satu komisi 50-an orang. Oke. Ya. Artinya hanya 10 orang yang. Ya, ini situasi yang memprihatinkan. Tetapi saya bilang hanya orang-orang yang masih ini yang akan mau bersidang, akan mau rapat, dan itu celakanya adalah tidak bergayung sambut dengan situasi objektif di daerah pemilihan. Ya. Jadi tidak mudah kita menjelaskan kalau loh yang lainnya saja sudah turun ke dapil kok kita belum gitu. Ya. Saya bilang misalnya kita sampaikan kepada mereka, kami ini masih rapat menyelesaikan berbagai urusan dan kami ini dibayar juga dari gaji bapak-bapak, karena itu tidak boleh meninggalkan rapat. Di sana juga rakyat di sana mempertanyakan juga, membantah loh, yang lainnya bisa turun ke bawah kok kamu nggak bisa. Nah begitu loh. Ya, jadi apa jawaban yang persis harus dikatakan oleh Mas Arief? Ya saya katakan saja, memang saya sedang rapat, saya tunjukkan kalau perlu kita kirim videonya, gambarnya, dan lain sebagainya. Mungkin harus dikatakan lebih tepat, Mas Arief. Justru mereka yang sudah ke sana itu yang salah. Kenapa? Ya karena mereka meninggalkan rapat dan sidang di DPR yang harusnya mereka hadiri. Saya kira saya ingin tunjukkan bahwa saya punya kewajiban, punya apa. Dan mereka meninggalkan kewajiban. Jadi tanpa bermaksud memblame yang lain, tetapi saya katakan kepada para konstituen bahwa kewajiban-kewajiban ini tidak boleh saya tinggalkan karena saya duduk menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan, itu digaji oleh uang rakyat, dan itu mandat saudara kepada saya pada saat saudara memilih saya. Iya, artinya sebetulnya dengan kondisi DPR yang harusnya mengawasi juga saat ini, seperti itu, kekhawatiran masyarakat bahwa di 2014 pemerintah akan lumpuh, itu sangat beralasan. Ya. Baik. Ya saya kira memang begitu. Jadi kalau kita bicara konteksnya adalah kolektif, DPR secara keseluruhan dan pemerintah secara keseluruhan, maka tidak bisa tidak adalah perubahan terhadap sistem. Mas Arief, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.